Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, hari ini kita ada kendaraan mobil dengan keluhan air pendingin selalu berkurang atau habis. Nah, ini konsumen setelah menggunakan kendaraan ini beberapa hari selalu menambah air yang ada di reservoir itu. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi teman-teman? Bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kebocoran di saluran-saluran yang ada di sistem pendingin ini. Bisa terjadi di sambungan ataupun bisa terjadi pada radiator yang sudah mulai keropos. Nah, yang kedua juga bisa disebabkan oleh tutup radiator yang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, dua hal itu yang patut kita curigai dari penyebab air pendingin ini selalu habis ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke konteks bagaimana cara memeriksanya ya teman-teman. Yang kita periksa pertama adalah kebocoran. Kebocoran bisa kita cek mandiri, bisa kita cek di rumah dengan cara menambah air terlebih dahulu jika itu airnya sudah habis atau berkurang, kemudian dinyalakan mesinnya, kemudian diamati di sambungan-sambungan pada sistem pendingin tersebut. Kalau tidak ada yang bocor di sambungan, teman-teman bisa mengamati di radiator. Nah, ini untuk memeriksa kebocoran yang berada di luar ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana jika kebocorannya ada di dalam mesin? Nah, ini sangat fatal sekali teman-teman. Kita bisa memeriksanya dengan melihat oli yang ada di dalam mesin. Nah, ini Anda amati, jika oli di dalam mesin Anda berwarna hitam bersih mengkilat seperti ini bisa dipastikan bahwa kondisi sistem pendingin tidak mengalami kebocoran ke ruang mesin. Akan tetapi jika berwarna putih kecoklatan atau putih kehitaman, ini kita patut curigai ada kebocoran di sistem pendingin yang masuk ke ruang mesin dan bercampur dengan sistem pelumas. Nah, ini kalau kasus yang kedua seperti yang barusan saya sampaikan, terjadi kebocoran masuk ke mesin, maka harus dilakukan pembersihan secara menyeluruh ya teman-teman, atau bisa kita sebut sebagai overhaul. Nah, maka sebelum hal itu terjadi, maka segera periksakan kendaraan Anda. Itu untuk pemeriksaan kebocoran. Oke teman-teman, tahap selanjutnya yaitu silahkan teman-teman bisa cek di tutup radiator. Kita ketahui bahwa tutup radiator ini adalah fungsinya untuk membatasi tekanan yang ada di dalam sistem pendingin. Jika tekanannya terlalu tinggi, dikhawatirkan akan timbul kebocoran di sambungan-sambungan ataupun yang ada di radiator, karena mungkin radiatornya sudah berusia dan ada keropos, sehingga ketika tekanannya terlalu tinggi dapat menyebabkan kebocoran. Nah, teman-teman, tutup radiator ini di sini ada batasan spesifikasi. Anda amati, di situ ada tulisan 1,1 bar. Ini satuannya bar ya teman-teman. 1,1 bar itu katup tekan akan membuka, dan di batas limit bawah 0,6 bar. Jika katup ini tidak membuka dalam tekanan 1,1, dikhawatirkan tekanannya di dalam sistem pendingin akan cukup tinggi dan menyebabkan kebocoran. Dan jika tekanannya di bawah 0,6 bar, maka ketika tekanan di dalam radiator belum mencapai tekanan spesifikasi untuk membocorkan, maka katup itu sudah membuka, dan disinilah penyebabnya kenapa air selalu habis. Katup tekan membuka sebelum 0,6 bar, dan aliran dan air pendinginnya akan banyak yang dialirkan menuju ke reservoir ya. Di situ reservoir. Teman-teman bisa mengamati di sini ada saluran masuk, ada saluran buang. Nah, ketika banyak air yang dialirkan ke reservoir dan penuh, maka air itu akan dibuang keluar menuju ke tanah. Nah, disinilah penyebabnya teman-teman. Meskipun di dalam radiator atau di sistem pendingin ini tidak ada kebocoran, namun tutup radiator yang mengalami kerusakan di katup tekanannya, di katup tekan,
maka juga akan berdampak pada berkurangnya air pendingin yang diakibatkan oleh banyaknya air yang dibuang atau yang dikeluarkan menuju ke reservoir dan dia akan dikeluarkan menuju tanah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, kita buka katup tekan seperti apa teman-teman. Seperti apa? Ini kita bisa amati yang besar ini ya teman-teman, karet yang besar ini adalah katup tekan, dan yang kecil di tengah ini adalah katup isap. Nah, katup tekan ini akan menutup saluran yang menuju ke reservoir ketika tekanannya belum mencapai batasan spesifikasi untuk dibocorkan. Tetapi ketika tekanannya sudah mencapai batasan limit, tertinggi adalah 1,1 bar, maka katup ini akan terdorong teman-teman seperti ini. Nah, katup ini akan tertekan, dia akan membuka saluran sehingga akan mengalirkan air radiator menuju ke reservoir. Nah, Anda periksa apakah katup yang terbuat dari karet ini sudah keras atau ada sobek ataupun terkikis karena menahan tekanan dan panas. Nah, itulah yang menyebabkan aliran air di radiator banyak yang terkirim ke reservoir. Dan juga silahkan tekan, diberikan tekanan ke tutup radiator ini ya teman-teman, apakah pegasnya masih bekerja dengan normal. Jika pegasnya sudah lemah, maka dia akan sangat ringan sekali ditekan, atau jika tidak bisa ditekan karena macet, nah inilah yang menyebabkan tekanan berlebih di saluran sistem pendingin. Oke ya teman-teman, dan satu hal ketika teman-teman akan mengganti tutup radiator, yang perlu diperhatikan adalah kode tekanan spesifikasi di radiator, tutup radiator ini teman-teman. Dipastikan beli sesuai dengan ukuran yang digunakan. Nah, saya contohkan di sini ada satu contoh. Ini adalah tutup radiator dengan tekanan 0,9 bar. Nah, jangan sampai tertukar ya teman-teman, atau jangan sampai keliru dalam pembelian tutup radiator ini. Oke teman-teman, seperti itu ya. Silakan Anda cek karet pada katup tekan yang ada di tutup radiator. Jika ini mengalami kerusakan, silahkan ganti yang baru. Insya Allah itu akan menyembuhkan permasalahan di sistem pendingin yang selalu berkurang atau kurang airnya, tetapi tidak ada kebocoran pada sistem pendingin. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sukses.